Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Game Rangers, apa kabar nih teman-teman yang lagi nonton di rumah? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, kembali lagi ke Gosip Forum Genre Kota Tebing Tinggi atau genre ngobrol seru dan asik. Perkenalkan, nama aku Muhammad Afila. Aku di sini sebagai moderator pada episode podcast kali ini. Dan tentunya aku kali ini gak sendirian. Aku ditemani oleh abang-abang dan kakak-kakak yang keren-keren dari Forum Game Kota Tebing Tinggi. Halo abang-abang dan kakak-kakak. Halo semuanya. Oke, jadi sebelum kita mulai nih ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi supaya kita makin sayang nih, supaya kita makin kenal dan lebih dekat lagi nantinya, boleh dong kita kenalan dulu. Tadi kan aku udah kenalan nih, sekarang gantian abang-abang dan kakak-kakak yang kenalan pada teman-teman Forum Game Kota Tebing Tinggi. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Ahmad Alfahri Sinaga, menjabat sebagai runner-up 1 Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2024. Salam kenal semuanya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nisfina Nabila. Saya menjabat sebagai runner-up 1 Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2024. Wah, luar biasa ya teman-teman. Kita kembali kedatangan tamu dari Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2024. Nah, episode sebelumnya kan Duta Genre utamanya nih yang datang. Pada kali ini kita kedatangan tamu dari runner-up 1 Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2024. Nah, sebelum kita lanjut nih, aku mau nanya nih ke Bang Reji dan Kak Neswa. Sebenarnya jadi Duta Genre itu ngapain aja sih? Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus dan unik nih ya. Oke, jadi kita sebelumnya harus tahu dasar Duta Genre itu apa sih. Nah, jadi Duta Genre itu tujuannya adalah untuk mengedukasi para remaja, dan itu dibentuk oleh para remaja juga. Jadi bisa dibilang itu dari remaja dan untuk remaja. Nah, salah satu tugasnya adalah untuk mengedukasi remaja yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah tugasnya itu pencegahan mengenai stunting, yang dimana stunting itu lagi marak-maraknya ya di sekarang ini di dunia remaja ini. Oke, dan juga Bang Afila, di genre ini juga ada yang namanya Ini Genting Bang Fila, implementasi nyata genre cegah stunting. Nah, di ini kegiatan implementasi genre cegah stunting ini kami memberikan edukasi dan juga sosialisasi mengenai pencegahan stunting Bang Afila. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi pembahasan tentang genre udah kita bahas sebelumnya pada episode sebelumnya. Jadi kali ini aku mau membahas tentang stunting nih. Tadi aku dengar kalian ada menyebutkan tentang stunting. Aku yakin pasti teman-teman yang lagi nonton pernah dong sekali dua kali mendengar kata stunting. Tapi stunting itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi stunting itu adalah kekurangan zat gizi kronis 1000 hari pertama kehidupan, yang dimana bisa dibilang itu dari usia kehamilan sampai dengan usia 2 tahun. Jadi itu salah satu faktornya adalah kekurangan zat gizi kronis, dan itu menyebabkan yang namanya gagal tumbuh kembang si anak tersebut. Oke, berarti stunting itu bisa terjadi dari 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Artinya stunting ini harus dicegah dari dini gitu. Benar sekali Bang Afila. Mencegah stunting itu dimulai dari masa kehamilan. Karena gizi ibu pada masa kehamilan itu sangat mempengaruhi pada janinnya. Ketika ibu kekurangan asupan gizi, maka akan bisa mengakibatkan anak stunting. Dan jangan salah loh teman-teman, edukasi tentang stunting ini juga bisa dilakukan saat pada usia remaja kayak kita ini. Dan itu dia yang dilakukan genre saat. Wah, keren juga ya genre. Aku jadi tertarik nih dari duta genre. Oke, kira-kira ada hal lain nggak sih yang bisa menyebabkan stunting? Ada Bang, lingkungan dia. Oh, kenapa gitu? Lingkungan karena pasti kita lihat lingkungan yang penuh dengan sampah dan juga aliran airnya itu jorok sekali. Itu bisa juga mengakibatkan stunting Bang. Berarti lingkungan lebih ke sanitasi gitu. Benar sekali. Sanitasi air. Artinya tentang kesehatan atau kualitas air juga berpengaruh gitu ya pada stunting. Makanya stunting itu nggak memandang ekonomi, mau orang biasa mau orang kaya, itu stunting tidak melihat dari sisi itu. Oh gitu, aku pikir orang yang terkena stunting itu hanya orang-orang yang mohon maaf nih ya, orang-orang yang kurang mampu gitu. Ternyata ada ya kasus orang kaya yang terkena stunting, orang yang dalam artian berkecukupan ia terkena stunting. Bisa saja Bang, kalau misalnya kualitas air di rumahnya itu jorok ataupun ini tuh bisa mengakibatkan stunting Bang.
gitu. Ngeri juga ya stunting gitu ya. Benar sekali, Bang. Karena nggak main-main gitu loh. Kira-kira stunting bisa disembuhkan nggak sih? Stunting itu tidak bisa disembuhkan ya. Tapi kita bisa mencegahnya. Mencegahnya seperti ya kita menjaga kesehatan saat remaja saat kita ini dan juga kebersihan air lingkungan kita. Gitu ya. Tadi kan faktor penyebab stunting itu karena kekurangan gizi, dan kemudian Yeswa ada bilang tentang lingkungan nih ya. Kira ada lagi nggak sih selain itu? Oke, jadi salah satu faktornya itu juga genetik, Pak. Yang dimana genetik itu tidak dapat disembuhkan, tapi kita dapat mencegahnya dari awal. Nah, orang yang terkena genetik stunting ini itu bakal berkelanjutan sampai dia seterusnya. Oh gitu ya, berarti orang yang udah terkena stunting ini bakalan nurun dong ke keturunannya nanti. Wah, bahaya juga. Dan itu dong yang menyebabkan angka stunting semakin tinggi. Jadi kira-kira nih ya, tadi kan Reji bilang kalau stunting itu bisa ke keturunannya. Menurut kalian gimana sih kalau masa depan nanti Indonesia banyak kasus stunting? Oke, kita tahu bahwa stunting itu sangat berdampak negatif ya pada Indonesia. Ya, kalau misalnya semakin banyak angka stunting, yang bisa kita lakukan adalah mulai edukasi, dan itu semuanya dimulai dari diri kita sendiri, Bang. Itu nggak bisa kita mendengarkan faktor dari orang lain. Itu semua dikenal atau dimulai dengan diri kita sendiri. Jadi kita dianjurkan untuk mencintai atau mengenal diri kita sendiri. Berarti pencegahan stunting juga udah bisa disebarkan dari usia seperti kita ini ya, teman-teman. Maka lebih bagusnya dari usia kita ini. Karena kan pada masa remaja ini kita memulainya kalau menjaga kesehatan ini, agar nanti saat di usia 21 tahun kita nanti saat sudah matang, kita tuh bisa melahirkan sebuah anak yang sehat dan bagus gitu dia, Bang. Ternyata banyak juga ya faktor yang bisa menyebabkan stunting. Padahal aku pikir hanya sekedar kekurangan gizi aja. Enggak, Bang, ada lagi loh, Bang. Oh, ada lagi? Ada, Apa Bang. tuh? Anemia. Oke teman-teman, jadi kenapa sih anemia itu dapat menyebabkan yang namanya stunting? Jadi pada saat ibu mengalami usia kehamilan, yang dimana dia terkena namanya anemia nih. Jadi kita tahu dulu nih, anemia itu apa sih? Kita tahu bahwasanya anemia itu adalah kekurangan zat besi dan zat hemoglobinnya itu berkurang. Nah, zat besi itu berperan penting dalam pembentukan sel-sel pada anak tersebut atau pada janin itu. Nah, jadi gini, kita tahu juga dasar dari stunting itu, Bang. Stunting itu adalah kekurangan zat gizi. Jadi kalau misalnya salah satu gizinya itu tidak terpenuhi, maka resiko stunting itu bakal terjadi sih, gitu. Jadi bahaya banget loh teman-teman. Buat teman-teman remaja perempuan sih ya khususnya, kayak lebih rentan terkena anemia nggak sih, Sob? Benar sekali, Bang. Karena seperti yang kita tahu, Bang, perempuan sudah mengalami menstruasi. Nah itu sangat penting sekali saat kita remaja ini untuk minum tablet tambah darah. Jadi buat teman-teman yang di rumah, kalau disuruh minum tablet tambah darah, mau ya? Oke, jadi siapa nih teman-teman yang kalau dikasih tablet tambah darah pada dibuang gitu ya? Padahal itu sangat bermanfaat ya, Bang. Itu juga menjadi salah satu kunci penting dalam pencegahan stunting gitu. Ya benar. Oke, jangan salah juga loh bahwasanya anemia itu tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi terjadi pada laki-laki seperti kita ini. Iya benar. Jadi kenapa sih anemia itu terjadi pada laki-laki juga? Dikarenakan kebanyakan itu pada sering begadang. Lelaki seperti kita itu banyakkan faktornya adalah sering begadang. Nah, salah satu pencegahannya yaitu mengonsumsi zat besi. Zat besinya seperti mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin C yang lebih tinggi, dan juga makanan-makanan yang tinggi seperti kalsium dan zat gizi lainnya sih. Jadi makanan yang tinggi zat besi itu bisa membantu untuk memproduksi hemoglobin yang lebih banyak agar tidak terkena anemia. Terus ada alternatifnya minum tablet tambah darah tadi ya? Iya. Nah, kira-kira ciri-ciri orang yang terkena anemia itu seperti apa sih? Itu ciri-ciri orang terkena anemia itu 5L, Bang. Lemah, letih, lesu, lelah, lalai. Berarti ada slogannya gitu ya? Benar 5L. Apa aja tadi?
lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Oh, jadi buat teman-teman nih yang mau menghafal nih ya, mana tahu mau menghafal gitu kan, bisa dengan menerapkan konsep 5L gitu, lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Jadi buat teman-teman yang mempunyai ciri-ciri seperti itu patut dicurigai nggak sih? Iya benar sekali sih. Soalnya kayaknya Regi dari tadi lelah aja dari tadi kan. Kayak nanti mau minum nggak? Terima kasih. Oke, jadi ternyata anemia juga bisa menyebabkan stunting gitu ya pada intinya. Oke, aku mau nanya nih tentang pendapat kalian dari Regi dulu. Kira-kira pencegahan stunting yang efektif untuk anak remaja seperti kita itu seperti apa sih? Oke, jadi yang efektif bagi kita sebagai remaja yaitu dimulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mencintai diri kita sendiri agar kita menghindari hal-hal yang negatif dan tentunya akan memenuhi gizi kita. Jadi itu menurut saya efektif sih bagi kita untuk pencegahan stunting. Berarti dengan menjaga diri kita bisa mencegah stunting gitu ya, dari diri kita sendiri. Kalau dari Neswa gimana? Kalau dari Neswa juga pasti dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, pastinya kita tahu tentang diri kita sendiri, mana hal yang kita sukai dan tidak sukai, dan juga berpengaruh juga kepada pertemanan. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau menurut Neswa, dengan mencintai diri sendiri kita jadi tahu mana hal yang baik dan buruk untuk kita. Jadi dengan demikian kita lebih bisa nih memilih mana yang baik dan benar gitu. Oke, sebelum kita akhiri nih episode pada kali ini, aku mau nanya nih, kira-kira ada nggak sih pesan yang mau kalian sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton? Oke, kalau dari aku sendiri buat teman-teman kalian terutama di daerah kota tebing tinggi ya, kalian harus mulai mencintai diri kalian sendiri. Kalian harus kenal dengan diri kalian sendiri. Jangan pernah untuk tidak mengonsumsi, ataupun terutama nih bagi perempuan, jangan pernah tidak mengonsumsi tablet tambah darah. Juga buat kalian semua teman-teman remaja yang ada di tebing tinggi untuk tetap menjaga kesehatannya. Itu sih dari saya sendiri. Oke, kalau dari Neswa sendiri Bang, nah generasi penerus bangsa itu pastinya membutuhkan penerus yang sehat dan cerdas. Maka dari itu, ayo kita sebagai remaja dan untuk seluruh warga Indonesia khususnya yang di tebing tinggi, kita tingkatkan lagi pengetahuan dan kesadaran akan stunting dan juga anemia. Bersama-sama kita menuju Indonesia khususnya tebing tinggi menjadi kota yang anti stunting dan juga anemia. Oke, luar biasa sekali ya pesan dari teman-teman kita, Regi dan Neswa, tentang stunting. Dan aku harap semoga pembahasan yang kita bahas dari tadi ini membuka pikiran teman-teman di luar sana atau teman-teman yang lagi nonton nih, bahwa ternyata stunting itu sangat berbahaya gitu. Karena stunting ini nggak main-main gitu. Langsung dia menyerang ke masa depan bangsa kita gitu. Karena efek samping dari stunting itu sangat besar ya, sangat besar dan tidak bisa disembuhkan seperti itu kan. Jadi aku harap semoga kasus-kasus stunting di Indonesia bisa lebih turun lagi ya, karena adanya duta genre di setiap daerah gitu. Karena setiap provinsi ada duta genre-nya dan setiap kota atau daerah di provinsi tersebut juga ada nih duta genre-nya. Oke, luar biasa. Aku jadi tertarik nih untuk jadi daftar duta genre nih. Teman-teman yang mau daftar duta genre, silahkan ya pantengin terus informasi dari Forum Genre Kota Tebing Tinggi. Siapa tahu nih ada pembukaan duta genre yang baru. Jadi jangan lewatkan informasi semuanya dari Forum Genre Kota Tebing Tinggi. Mau dari sosial media seperti YouTube, Instagram, apa nih, Facebook, TikTok, apa yang mau kita buat berita seperti itu. Kayaknya seru juga gitu ya jadi anak genre ya. Benar sekali. Teman-teman yang mau join genre boleh lah ya. Kita sangat menunggu kalian semua di sini karena dengan adanya genre ini remaja jadi lebih terarah gitu ya hidupnya. Lebih berencana gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir nih ya, remaja yang join genre itu ternyata udah punya bakal atau perencanaan untuk masa depannya. Jadi mereka lebih siap untuk menghadapi kehidupan yang di jenjang setelah sekolah seperti itu. Oke, dari tadi kita udah membahas tentang stunting dan lain-lain gitu ya. Nggak terasa ternyata kita udah sampai di penghujung episode 2 podcast Forum Genre Kota Tebing Tinggi. Oke, dan harapan aku buat teman-teman semuanya,
Semoga kita lebih peka dan lebih sadar lagi tentang menjaga kesehatan ya, agar kita semua terhindar dari stunting. Oke, jadi sebelum kita tutup, aku mau ngajak kalian salam genre dulu, boleh kali ya? Boleh. Boleh. Siapa nih yang mau bawain? Aku, Regi atau Neswa nih? Regi. Oh ya, boleh. Regi aja. Oke, Oke, boleh. Jadi mulai ya. Oke, salam genre. Salam Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. genre sumut, Mantap kali bang. genre tebing tinggi, Riba Sude. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. dadah.